Selamat datang di Bimbingan Persona. Hai rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas hal yang mungkin rekan-rekan sepelekan, tetapi hal ini bisa membuat rekan-rekan gagal dalam tes TKB, BUMN, ataupun saat seleksi di perusahaan swasta. Yakni apa? Yakni medical check up. Dan di sini juga saya akan sharing bagaimana saya gagal di tes MCW ini dan akan menjadi kegagalan berikutnya sampai saya habis umur ya untuk mengikuti FHC BUMN atau tes seleksi BUMN gara-gara tes ini. Nah, di sini yang akan kita bahas yakni untuk RBB BUMN yakni waktu, biaya, dan lokasi kegiatan medcheck untuk BUMN. Kemudian yang kedua, objek pemeriksaan kesehatan, cara pemeriksaan kesehatan, 4 klasifikasi hasil tes kesehatan, yang kelima tips lulus medcheck, dan yang keenam standar hasil pemeriksaan tes kesehatan. Oke, dan kita akan saya sharing dulu ya mengenai tes kegagalan medcheck saya ini, dan bisa jadi buat pelajaran juga buat rekan-rekan. Nah, di sini awal mulanya saya gagal untuk medcheck BUMN, yakni pada saat saya lulus dulu pada uh, pas saya kuliah di Polban ya. Ya, saya alumni Polban dan saya mengikuti ini tes PLN pada Karir Expo Polban tahun 2013. Ini adalah awal mula saya mengetahui saya sakit, bukan sakit sih, buta warna, dan menyebabkan saya dinyatakan pasti gagal untuk tes medcheck. Nah, di sini saya awal mulanya itu mengikuti tes PLN untuk seleksi administratif, psikotes, bahasa Inggris, FGD, dan yang lain-lain sampai interview. Itu lolos dan pada akhirnya tes ini atau seleksi ini atau medcheck ini yang membuat saya gagal. Di sini adalah dulu saya tesnya ini ya, pada tanggal 29 Agustus 2013 saya dinyatakan buta warna pada saat medcheck. Sangat nyesek sekali ya. Tinggal sekali lagi lulus sudah saya bisa kerja di BUMN. Dan ini juga saya ketahui bahwa di tes-tes berikutnya untuk medcheck pasti saya gagal lagi karena tes buta warna. Nah, di sini saya pelaksananya sendiri itu di laboratorium klinik Pramita dekat rumah sih. Dan pada saat itu untuk biaya gratis. Jadi ditanggung oleh perusahaan atau BUMN pada saat itu, dan tes-tes FHC BUMN juga itu gratis. Itu sih sedikit intermezzo kegagalan saya untuk seleksi BUMN. Tapi ya beruntung juga sih. Sekarang saya kerja di perusahaan cukup besar dengan posisi HR ya. Mohon maaf kalau misalkan dalam penjelasan saya kurang bagus karena basic saya bukan pendidikan. Basic saya itu kerja profesional HR. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke sini. Untuk waktu, biaya, dan lokasi pelaksanaan medcheck. Untuk seleksi RBB BUMN itu biasanya setelah melaksanaan TKB materi atau psikotes atau FGD, biasanya selang sehari atau 2 hari itu akan kita diberikan notif email buat mengikuti medcheck atau lulus untuk mengikuti medcheck berikutnya. Biaya dan akomodasi itu ditanggung oleh BUMN. Nanti rekan-rekan akan ditransfer kalau misalkan dari tempat medcheck yang ditunjuk itu jauh, misalkan lokasi rekan-rekan di Tasik misalkan, kemudian tesnya di Garut, di Bandung, itu untuk akomodasinya ditanggung oleh BUMN, nanti ditransfer sih biasanya. Kemudian yang ketiga, lokasi itu ditentukan di email, jadi rekan-rekan cek email beserta detail segala macamnya itu sudah ada di email. Ini adalah waktu dan lokasi pelaksanaan medcheck. Rekan-rekan harus perhatikan juga ya detail emailnya. Kemudian di sini objek pemeriksaan kesehatan. Nah, di sini
saya dapatkan dari rekan saya yang kerja di laboratorium untuk ngecek, dan kebetulan bekerja sama juga dengan perusahaan tempat saya bekerja saat ini untuk ngeceknya. Dan biasanya untuk objek pemeriksaan kesehatan full itu yang pertama ada tinggi badan atau berat badan, kemudian yang kedua buta warna, ini yang membuat saya gagal, tekanan darah, nadi mata, gigi dan mulut, telinga, hidung, tenggorokan, jantung, paru-paru, perut, hati atau limpa, kemudian kelenjar getah bening, yang ke-13 anggota gerak, yang keempat hemoroid, dan yang ke-15 sikap dan keluhan sewaktu diperiksa. Ini objek pemeriksaan ketika rekan-rekan nanti medcheck. Nah, kemudian saya akan jelaskan juga dari inti-inti dari objek pemeriksaan ini. Oke, kita mulai dari tinggi badan ya. Ini cara pemeriksaan tes kesehatan dari objek yang tadi. Nah, di sini yang pertama itu dicek tinggi badan rekan-rekan. Biasanya ini tidak terlalu berpengaruh ya, kecuali di PT KAI yang mensyaratkan tinggi badan. Nah, di sini tujuan pemeriksaannya yakni untuk mengetahui pemenuhan persyaratan tinggi badan. Salah satunya ini yang mensyaratkan tinggi badan yakni PT KAI. Nah, jadi dicek badan ideal rekan-rekan dan juga berat badan, apakah obesitas atau enggak. Nah, alat yang digunakan itu biasanya alat pengukur tinggi badan, sudah tahulah rekan-rekan, dan alat timbangan berat badan. Rekan-rekan juga sudah familiar dengan ini ya. Kemudian penilaian hasil pemeriksaan. Nah, di sini penilaian itu dikategorikan menjadi 5 untuk tinggi badan. Yang pertama itu kurang berat atau underweight, tapi dinyatakan sehat. Kemudian yang kedua sehat, kemudian kelebihan berat badan atau overweight. Nah, normalnya itu 30% dinyatakan sehat. Obesitas lebih dari 30% normal dinyatakan kurang sehat. Kemudian yang sangat obesitas, extremely obsessed, dinyatakan kurang sehat. Nah, di sini kategori 1, 2, 3 rekan-rekan bisa dinyatakan lulus. Jadi jaga pola berat badan rekan-rekan ya, berat ideal rekan-rekan. Kalau misalkan tinggi badan, uh, kalau misalkan rekan-rekan tidak mensyaratkan tinggi badan, ini aman lah ya. Oke, kemudian yang kedua, oh iya, saya katakan sekali lagi, saya dapatkan penilaian ini dari rekan saya yang kerja di salah satu lab medcheck ya. Jadi bukan istilahnya karangan saya sendiri gitu. Kemudian yang kedua, di sini buta warna. Ini yang membuat saya gagal. Nah, di sini saya gagal, saya diponis buta warna parsial. Kemudian saya cek ke dokter mata Cicendo, kalau misalnya rekan-rekan tahu. Nah, di sana saya cek ulang untuk dites lagi. Ternyata saya dinyatakan buta warna parsial. Dan di sini membuat saya tes medcheck tiap medcheck untuk seleksi BUMN, baik BUMN yang rekrutmennya mandiri ataupun yang rekrutmen bersama, saya gagal di sini. Nah, biasanya rekan-rekan untuk tes BUMN itu pakainya 38 plus. Dan hati-hati juga bagi rekan-rekan yang normal kemudian gugup, itu akan tidak akan bisa melihat atau melihat angka di buta warna. Saya sudah upload sih untuk shortnya itu tes buta warna. Kalau misalkan rekan-rekan bisa melihat atau bisa membaca dari tes buta warna, aman lah ya buat rekan-rekan. Tapi kalau misalkan yang buta warna, ya harus belajar lah. Kemudian penilaian hasil pemeriksaan itu kalau misalkan rekan-rekan bisa membaca ke 38 plates ini, rekan-rekan dinyatakan normal. Kalau misalkan rekan-rekan hanya sebagian yang bisa rekan-rekan baca, itu diponisnya buta warna parsial. Nah, kalau misalkan rekan-rekan tidak bisa melihat sama sekali untuk tes isi hara atau buku tes buta warna yang 38 plates, rekan-rekan dinyatakan buta warna total dan rekan-rekan dinyatakan gagal. Seperti itu, dan termasuk saya sendiri. Seperti itu ya. Tapi yang buta warna jangan patah semangat. Saya juga dapat posisi bagus saat ini di perusahaan, dan ya tidak jauh berbeda sih dengan BUMN gitu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya tes tekanan darah.
Di sini tujuan pemeriksaan itu untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan peredaran darah dan kemampuan pompa jantung. Kemudian organ yang diperiksa, tekanan darah, pembuluh darah, lokasi pada lengan kanan atau kiri bagian atas. Kemudian alat yang digunakan testimeter air raksa atau stetoskop maaf. Kemudian cara pemeriksaan di sini prosedurnya ya. Peserta tes duduk dengan tenang dan santai, kemudian alat testimeter dipasang pada lengan kanan atau kiri bagian atas dari peserta tes. Kemudian yang ketiga, dokter melakukan palpasi atau perabaan dan penekanan pada lipatan lengan peserta tes untuk menentukan peletakan stetoskop pada bagian tersebut. Kemudian tensimeter dipompa sambil dokter melakukan pemeriksaan dengan alat stetoskop. Nah, di sini hasil pemeriksaan ini, kalau misalkan tekanan darah kurang dari 120, kategorinya normotensi atau sehat rekan-rekan, dan tekanan diagnostis dikurang dari 80. Saya kurang hafal ini ya. Tapi bisa rekan-rekan bisa baca di sini ya untuk kategorinya. Kemudian selanjutnya yakni nadi. Nah, tujuan pemeriksaan untuk nadi ini mengetahui denyut nadi, frekuensi dan kekuatan, dan menilai kemampuan fungsi kardiovaskuler. Kemudian yang B, organ yang diperiksa, arteri pergelangan tangan atau arteri pada siku bagian dalam. Siku rekan-rekan nanti diperiksa ya. Kemudian alat yang digunakan, jam tangan atau stopwatch. Nanti ini dokter yang biasanya atau petugas medis yang melihatnya. Kemudian yang ke D, cara pemeriksaannya. Nah, di sini cara pemeriksaan rekan-rekan pasti sudah tahu ya. Kalau misalnya yang sudah tahu, kalau yang belum. Nah, di sini letakkan kedua lengan terlentang di atas tubuh. Kemudian tentukan letak arteri denyut nadi yang akan dihitung. Kemudian yang ketiga, periksa denyut nadi arteri yang menggunakan ujung jari telunjuk. Tentukan frekuensi per menit dan kekuatan denyutan. Dan di sini penilaian hasil pemeriksaan, normalnya itu 60 sampai 100 kali per menit dinyatakan sehat. Kemudian yang kedua, kurang dari normal, rekan-rekan ini bisa baca ya. Rekan-rekan bisa pause ya. Ini untuk nadi. Untuk penilaian hasil pemeriksaannya, lanjut ke tes mata. Tes mata aman ya. Nah, di sini untuk mengetahui kemampuan peserta untuk melihat atau membaca pada jarak tertentu. Yang B, organ yang diperiksa itu mata. Alat yang digunakan, Snellen chart atau papan huruf dengan ukuran semakin mengecil. Rekan-rekan sering lihat ya kalau di puskesmas atau rumah sakit. Dan lensa koreksi. Kemudian, cara pemeriksaan peserta tes duduk atau berdiri dalam keadaan tenang. Kemudian peserta tes diminta melihat huruf dan angka yang terdapat pada Snellen chart mulai dari huruf terbesar dengan satu mata ditutup. Nah, di sini penilaian pemeriksaan, visus lebih dari 20/30 masih bisa ditoleransi dengan kacamata dinyatakan sehat. Bila kacamata di atas 4 dinyatakan kurang sehat. Yang ketiga, penyakit kelainan mata seperti juli, katarak, konjungtivitis acute, belekan, salah satu mata tidak berfungsi dinyatakan kurang sehat. Cacat kondisi ditulis dengan jelas. Nah, di sini kalau misalkan rekan-rekan pakai kacamata dengan visus 20/30 itu masih dinyatakan sehat ya. Selanjutnya untuk gigi dan mulut. Nah, tujuan pemeriksaan dimaksudkan untuk menentukan oral higienis atau kebersihan mulut dan keadaan gigi geling secara umum. Organ yang diperiksa rongga mulut, gigi, geligi. Kemudian alat yang digunakan senter. Ini yang digunakan oleh dokter ya. Cara pemeriksaan dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan tenggorokan untuk menilai kebersihan rongga mulut, stain, sisa makanan, debris, dan menilai gigi geligi, karies, bengkak, fistel, dan yang lain-lain. Nah, jadi rekan-rekan kalau misalkan pas mau med check, jangan lupa gosok gigi, kumur-kumur, terus sebelum mulai juga pakai yang permen pelegam mulut ya supaya segar.
Kemudian penilaian hasil pemeriksaan gigi baik tanpa berlubang dan utuh dinyatakan sehat. Gigi ada kelainan berlubang, gigi hilang, missing, dan infeksi dinyatakan sehat. Namun dianjurkan berobat ke dokter gigi. Jadi kalau misalkan ada kelainan gigi berlubang, gigi hilang, nah dan infeksi, rekanan bisa dinyatakan sehat. Apabila terdapat kelainan peradangan berat atau ditemukan tumor dinyatakan kurang sehat. Ini adalah penilaian gigi dan mulut. Jadi rekan-rekan harus perhatikan juga kebersihan gigi dan mulut rekan-rekan. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, THT. Nah, di sini tujuan pemeriksaan itu untuk mengetahui kondisi kesehatan telinga yang berpengaruh terhadap tingkat kemampuan pendengaran, kondisi kesehatan hidung yang berpengaruh terhadap pernapasan, dan kondisi kesehatan tenggorokan yang berpengaruh terhadap artikulasi suara karena kelainan bentuk langit-langit. Organ yang diperiksa oleh dokter yakni telinga, hidung, dan tenggorokan. Alat yang digunakan untuk pemeriksaan yang pertama, untuk pemeriksaan kondisi kesehatan telinga digunakan alat diagnostik SET, otoskop. Kemudian untuk pemeriksaan kondisi kesehatan hidung digunakan alat diagnostik SET, rhinoskop. Untuk pemeriksaan kondisi kesehatan tenggorokan digunakan senter, dan jika diperlukan digunakan alat untuk spatula lidah ini ya. Kemudian cara pemeriksaan pertama, pemeriksa telinga dengan alat otoskop, dilihat lubang telinga apakah terdapat seremoyan kotoran di dalam telinga, sekret cairan, dan diperhatikan apakah keadaan gendang pendengaran utuh atau tidak. Saya sarankan yang pertama ini rekan-rekan sebelum melakukan tes med cek, rekan-rekan coba bersihkan dulu ke dokter ya, ke dokter, ke puskesmas sebelum ini, atau rekan-rekan setelah mengikuti tes TKB langsung aja ke klinik atau puskesmas untuk pembersihan telinga. Hidung juga rekan-rekan cek ya. Nanti pada saat dinyatakan lulus untuk jaga-jaga, takutnya rekan-rekan telinga rekan-rekan kotor dan menyebabkan di sini rekan-rekan bisa dinyatakan kurang sehat, dan ini akan mempengaruhi penilaian untuk med check. Jadi periksa dulu telinga, hidung, dan tenggorokan. Jadi ke puskesmas dulu ya, atau ke klinik yang ya istilahnya yang bisa mengobati rekan-rekan. Seperti itu ya. Rekan-rekan untuk pemeriksaan, hasil pemeriksaannya rekan-rekan bisa baca ya di pause dan baca sendiri aja. Gitu, tapi saran saya yang tadi untuk THT rekan-rekan ke klinik untuk pembersihan telinga, pemeriksaan hidung, dan tenggorokan rekan-rekan. Tidak seberapa kok, apalagi ke puskesmas. Kalau misalkan rekan-rekan punya BPJS, bisa pergunakan BPJS juga ya. Seperti itu. Oke, lanjut selanjutnya untuk jantung. Nah, di sini tujuan untuk pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan ada tidaknya kelainan struktur jaringan dalam jantung rekan-rekan. Kemudian organ yang diperiksa, dada pada bagian kiri bawah. Kemudian alat yang digunakan stetoskop. Nah, di sini cara pemeriksaan oleh petugas medis dengan cara pengamatan, perabaan, penekanan, pengetokan dengan jari tangan terhadap bagian dada sekitar letak jantung, dan dengan menggunakan alat stetoskop untuk mengetahui apakah terdapat pulsasi atau denyutan debaran yang nampak di daerah dada untuk mengetahui bunyi jantung, lokalisasi, intensitas, kualitas, dan bunyi lain dari jantung. Ini yang diperiksa oleh petugas medis atau sama dokternya ya. Kemudian penilaian hasil pemeriksaan, normal dinyatakan sehat. Yang kedua, irama jantung tidak teratur atau tambah bunyi jantung, istirahatkan 5-10 menit kemudian tes ulang. Apabila masih ada kelainan tersebut dan atau mengganggu aktivitas seperti berlari, dinyatakan gagal. Nah, untuk jantung saya sarankan rekan-rekan mulai dari sekarang, dari mulai video ini dibuat, rekan-rekan sering jalan kaki ya, olahraga jalan kaki. Tidak usah lari, tapi jalan kaki saja, jalan-jalan lah ya, sambil cuci mata. Rekan-rekan ya bisalah buat sehat juga itu. Oke, selanjutnya paru-paru. Di sini juga tujuan pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan ada tidaknya kelainan struktur jaringan dalam jantung. Organ yang diperiksa, dada bagian kanan dan kiri. Alat yang digunakan stetoskop. Cara
pemeriksaan oleh petugas medis, yakni dengan cara pengamatan, perabaan, penekanan, dan pengotokan dengan jari tangan terhadap bagian dada di sekitar letak paru-paru dengan menggunakan alat stetoskop untuk mengetahui atau menilai apakah ritme pernafasan normal atau tidak, gerakan suaranya, dan bunyi nafasnya. Yang penilaian hasil pemeriksaan itu, yang pertama normal dinyatakan sehat, yang kedua adanya kelainan, Ronsi Wisning ringan dinyatakan kurang sehat, tetapi kalau berat dinyatakan gagal. Ini yang apa sih, bengek ya kalau nggak salah. Itu kalau misalkan rekan-rekan masih normal, itu ada toleransi. Tapi rekan-rekan kalau misalkan sudah parah itu biasanya di gagal. Nah, buat para perokok, saya sarankan kurangi dulu merokoknya untuk sampai rekan-rekan bisa lolos med check lah minimal. Syukur-syukur selamanya gitu. Oke, ini paru-paru. Selanjutnya kita lihat perut atau abdomen. Di sini tujuan pemeriksaan untuk pemeriksaan perut yakni yang pertama untuk mengetahui atau menemukan kelainan organ di dalam rongga perut yang tidak diketahui oleh orang yang bersangkutan, seperti adanya pembesaran organ dalam rongga perut. Kelainan yang terdapat pada organ di dalam rongga perut itu dapat mempengaruhi kemampuan dan kecepatan gerak kegiatan fisik seseorang. Organ yang diperiksa itu yang pertama usus, hati, ginjal, dan saluran kencing. Alat yang digunakan itu stetoskop. Dan cara pemeriksaan oleh petugas medis ini pemeriksaan usus ya. Penekanan dengan tangan atau pengetokan dengan jari tangan terhadap bagian luar perut dan pelepasan tekanan untuk mengetahui apakah terjadi rasa nyeri yang dialami peserta tes, yakni nyeri tekanan, nyeri lepas, atau nyeri ketok. Pemeriksaan perut dengan alat stetoskop untuk mengetahui suara bising usus meninggi atau tidak, dan suara pembuluh darah. Nanti kalau misalnya rekan-rekan diketok-ketok, jangan bilang sakit, bilang aja enggak dok, seperti itu, atau enggak pak. Kalau misalkan nanti perutnya kan diketok-ketok atau ditekan, jangan bilang sakit, bilang aja tidak pak, misal seperti itu ya. Kemudian yang kedua pemeriksaan hati dengan cara perabaan, penekanan, dan pengotakan dengan jari pada bagian perut yang berdekatan dengan letak hati untuk mengetahui apakah terjadi pembesaran hati atau tidak, terjadinya rasa nyeri, tekanan atau tidak. Kemudian pemeriksaan ginjal dan saluran kencing dengan cara perabaan, penekanan, pengotakan dengan jari tangan terhadap bagian perut sekitar saluran kencing dan kandung kemih untuk mengetahui apakah ada rasa nyeri pada tekanan daerah sekitar saluran kencing dan kandung kemih. Kemudian dengan cara pengotokan dengan tangan terhadap daerah sisi tulang punggung, apakah ada rasa nyeri saat diketok. Nah, di sini penilaian dari tenaga medis, yang pertama itu normal dinyatakan sehat, yang kedua ada tumor dinyatakan kurang sehat. Untuk abdomen ini ya rekan-rekan, jaga pola makan, minimal rekan-rekan sekarang masih ada waktu untuk tes TKB. Rekan-rekan jaga pola hidup yang sehat, jaga makanan, kemudian minum yang cukup. Kemudian kalau misalkan mau BAB atau buang air kencing jangan ditahan-tahan. Seperti itu supaya rekan-rekan bisa lolos untuk tes abdomen ini. Selanjutnya yang ke-11 ya, hati dan limpa. Di sini tujuan pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan ada tidaknya pembengkakan atau kelainan pada hati dan limpa. Organ yang diperiksa oleh petugas medis, perut kanan atas. Alat yang digunakan oleh petugas medis yakni stetoskop. Cara pemeriksaannya dengan cara perabaan, penekanan, dan pengatokan dengan jari tangan terhadap bagian perut kanan atas. Jadi perut kanan atas rekan-rekan ya. Untuk mengetahui apakah ada rasa nyeri, tekanan, pembesaran pada daerah sekitar diafragma atau perut kanan atas. Nah, di sini untuk penilaian hasil kesehatan oleh petugas medis, yang pertama normal dinyatakan sehat, adanya pembesaran ringan dinyatakan kurang sehat, yang ketiga adanya pembesaran berat dan nyeri dalam perabaan atau ditemukan benjolan dinyatakan gagal.
Nah, rekan-rekan di sini rekan-rekan untuk agar hati dan limpa rekan-rekan bagus saat med check, yang pertama jangan begadang, kurangi begadang ya. Kalau misalkan deadline tugas ya itu harus dikerjakan. Kemudian makan makanan yang sehat dulu sebelum tesnya berlangsung ya. Kalau misalkan sudah tes ya mau normal lagi ya nggak apa-apa gitu. Tapi untuk menuju tes TKB ini pasti hampir semua BUMN itu ada tes medchecknya seperti itu. Jadi rekan-rekan jaga pola makan dan pola tidur. Selanjutnya, kelenjar getah bening. Tujuan pemeriksaan ini untuk pemeriksaan dilakukan jika ada dugaan kuat adanya gangguan kesehatan pada kelenjar. Organ yang diperiksa itu kelenjar. Cara pemeriksaan visual dan palpasi, penilaian hasil pemeriksaan normal, kelenjar tidak berbahaya dinyatakan sehat, adanya pembesaran kelenjar dinyatakan kurang sehat. Oke, selanjutnya anggota gerak tubuh. Nah, rekan-rekan di sini pemeriksaan anggota gerak tubuh dimaksudkan untuk mengetahui daya gerak normal dari anggota tubuh melalui perbandingan secara proporsional bentuk tubuh dan ukuran anggota gerak tubuh berdasarkan perhitungan anatomi tubuh. Yang kedua, untuk mengetahui refleks fisiologi peserta. Organ yang diperiksa lengan, tungkai, jari-jari tangan dan kaki serta persendian. Di sini sih jarang sih untuk anggota gerak tubuh rekan-rekan, pas saya ngecek itu jarang sekali dites atau diperiksa seperti itu. Tapi rekan-rekan bisa baca-baca saja lah di sini ya untuk anggota gerak. Soalnya untuk penilaian anggota gerak tubuh itu dinilai dari awal juga gitu. Oke, selanjutnya itu hemorrhoid. Nah, di sini untuk pemeriksaan dilakukan pada jika ada dugaan kuat adanya gangguan kesehatan pada anus. Jadi ya yang organ yang diperiksa dubur atau anus, alat yang digunakan itu sarung tangan. Cara pemeriksaan melakukan wawancara dengan menanyakan apakah memiliki gejala atau riwayat. Yang kedua, apakah memiliki gangguan dalam aktivitas. Yang ketiga, memeriksa adanya benjolan pada dubur atau anus hanya apabila dicurigai adanya gangguan tersebut. Dalam hal diperlukan pemeriksaan benjolan dan dubur anus, pada poin 3 di atas, pemeriksaan dilaksanakan oleh tim dokter didampingi oleh paramedis. Dan selanjutnya dokter atau paramedis berjenis kelamin sama dengan peserta. Nah, di sini rekan-rekan disuruh buka celana, rekan-rekan disuruh nungging ya. Ini ya saya merasakan itulah ya. Nanti juga rekan-rekan merasakan juga ya. Nanti diraba-raba gitu ya. Oke, lanjut ke selanjutnya yakni yang ke-15, sikap dan keluhan sewaktu diperiksa. Di sini tujuan pemeriksaan mengetahui perilaku seperti apatis, depresif, dan lain-lain pada peserta tes. Jadi bawa enjoy saja karena ini tujuannya untuk melihat perilaku rekan-rekan. Jangan terlalu grogi, jangan terlalu stres ya. Jadi bawanya santai saja, kecuali rekan-rekan pas di awal buta warna ketahuan, wah itu udah tuh langsung down tuh, gagal tuh. Apalagi untuk teknik ya biasanya. Nah, di sini hasil penilaian hasil pemeriksaan kooperatif dinyatakan sehat. Gangguan perilaku ada sikap apatis atau tidak bisa diajak kerjasama ya, tahu apatis, agresif, depresif, dan bertingkah aneh dinyatakan gagal. Rekan-rekan di sini harus sopan, sebaik mungkin jaga sikap seperti itu ya, karena di sini juga ada penilaiannya. Oke, dan klasifikasi hasil kesehatan tadi itu sehat bila hasil tes keseluruhan menunjukkan kondisi semua organ tubuh yang diperiksa dalam batas normal menurut ilmu kedokteran. Kurang sehat bila hasil tes kesehatan menunjukkan adanya suatu penyakit atau kelainan pada organ tubuh peserta, tetapi dengan pengobatan diperkirakan mempunyai kemungkinan besar untuk sembuh. Yang ketiga, gagal bila hasil tes kesehatan menunjukkan adanya suatu penyakit dan kelainan pada organ tubuh peserta tes yang tidak dapat atau sulit disembuhkan kembali menurut ilmu kedokteran. Salah satunya buta warna. Jadi saya langsung otomatis gagal. Dulu KAI, kemudian Pertamina, dan banyak perusahaan BUMN seperti Bio Farma itu saya ikuti, Pindad itu gagal terus.
untuk tes buta warna gitu. Oke, dan ini tips dari teman saya sebelum melakukan med check. Nah, beliau itu di bukunya atau di emailnya yang saya terima, jadi rekan-rekan direkomendasikan berpuasa selama 10-12 jam, minum air putih diperbolehkan sebelum pelaksanaan tes kesehatan atau mulai pukul jam 6 hari sebelumnya. Kemudian yang B, beristirahat cukup dan tidak melakukan aktivitas berat sebelum pelaksanaan tes. Jadi jangan olahraga berat, jangan bekerja terlalu berat. Jadi istirahat yang cukup. Kemudian membersihkan diri termasuk membersihkan kotoran hidung dan telinga yang tadi saya jelaskan. Rekan-rekan ke dokter dulu atau ke klinik dulu atau ke puskesmas dulu. Sayang karena kalau misalkan karena kotoran hidung atau telinga rekan-rekan gagal, itu tidak lucu ya. Kemudian peserta agar menjaga pola makan yang tadi saya jelaskan juga. Kemudian menghindari makanan dan minuman berlemak tinggi yang mengandung lemak jahat seperti kuning telur, jeroan, susu, dan produk turunannya, keju, yogurt, es krim, dan sebagainya, kecuali susu rendah lemak. Makan laut, udang, kepiting, cumi, kerang, makanan mengandung minyak santan yang tinggi, segala jenis minuman bergula seperti soft drink, ya, kopi cup, ale-ale yang seperti itu, maaf saya nyebut merek, ya, soft drink ya, sirup dengan gula tinggi dan lain sebagainya, itu rekan-rekan hindari. Kalau misalnya sudah med check, ya suka-suka rekan-rekan lah. Kemudian yang B, memperbanyak makanan berserat tinggi, diantaranya buah-buahan, jeruk, mangga, jambu, stroberi, dan yang lain-lain. Sayuran seperti brokoli, wortel, sayuran hijau kecuali bayam bayam agak dibatasi ya. Kemudian ikan yang mengandung omega 3 seperti ikan salmon, tuna, dan sarden yang dikukus atau dibakar, kacang kedelai, dan oatmeal. Kemudian berolahraga rutin dengan intensitas ringan sampai sedang seperti berjalan sehat dan yang lainnya. Yang tadi saya jelaskan, jangan lari, tapi jalan sehat saja, jalan-jalan sambil cuci mata lah ya. Kemudian yang D, tidak menggunakan headset atau earphone minimal 8 jam sebelum pelaksanaan tes. Ini bisa mengganggu pendengaran rekan-rekan untuk tes THT ini. Oke, seperti itulah untuk med check. Mungkin saya cukup. Nanti saya akan buatkan juga klasifikasi hasil kesehatan itu, hasil med check itu seperti apa. Kalau misalkan rekan-rekan perlu, kalau misalkan enggak, ya kita akan lanjut ke materi TKB untuk psikotes. Kita akan fokus ke psikotes nanti. Oke, mungkin kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Saya akan bantu jawab sebisa saya, atau ada yang pernah pengalaman lebih dari saya, bisa komen di kolom komentar nanti untuk menjawab. Dan juga di sini saya punya blog, rekan-rekan bisa kunjungi lolostes123.blogspot.com dan personapsikotes.blogspot.com untuk alternatif jika rekan-rekan gagal tes BUMN itu harus ngapain. Seperti itu ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.